ketiga adalah yang dilarang itu adalah bersandar dikhususkan hanya untuk tangan kiri. Jadi kalau bersandar tangan kanan atau bersandar ke belakang dengan punggungnya itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh hanya bersandar dengan tangan kiri. Dan ini juga dikuatkan oleh pendapat Al-Imam Malik rahimahullah. Jadi kata Imam Ibnu Hajar ada tiga. Yang pertama bersandar dengan model atau jenis apapun. Yang kedua bersandar melalui atau dengan tangan kanan atau tangan kiri. Dan yang ketiga khusus hanya bersandar dengan tangan kiri, ya. Setelah itu catat yang kedua, larangan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya untuk tidak bersandar ketika makan, ya. Yang ketiga adalah bahwa salah satu adab ketika makan adalah tidak bersandar. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kita tidak hanya syariat, tidak hanya halal, haram, makruh saja, akan tetapi adab. Ya, jadi salah satu adab makan itu tidak bersandar. Ya, alhamdulillah, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari di kitab beliau yaitu Sahih Al Bukhari. Ya begitu. Insya Allah kita sudah melewati hadis yang keempat, hadis Abi Juhaifah. Sekarang jika antum sebelumnya memiliki pertanyaan atau hal yang antum tidak fahami dan mengerti, antum bisa langsung tanyakan via Jabri atau di grup langsung. Setelah itu selanjutnya kita masuk langsung ke bab maksudnya hadis yang kelima. Jadi hadis keempat dan hadis kelima ini memiliki pembahasan yang sama, yaitu adabul akal atau adab ketika makan, ataupun kitabul at'imah, kitab tentang makan, ya. Sekarang ana bacakan terlebih dahulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadithul khamis, hadis yang kelima. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma'aba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun inishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu, rawahu al-Bukhari. Ana ulangi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala man 'aba an-nabiyyu ulangi, bukan man ya. Ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun inishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu, rawahu al-Bukhari. Ya, ana terjemahkan dari sahabat Abi Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, berkata, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sama sekali. Jika beliau berselera, maka beliau memakannya. Dan jika beliau tidak suka, maka beliau meninggalkannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ya. Sekarang kita masuk pembahasan pertama, yaitu sahabat yang meriwayatkan hadis, yaitu Abi Hurairah. Ya, mungkin kita sudah mengambil pelajaran atau ana sudah menjelaskan siapa Abu Hurairah itu, yaitu Abdurrahman ibnu Sakhr. Ya, beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan al-hadits. Jadi tidak heran ketika kita membaca buku atau kitab-kitab hadis, kita akan sering atau lumrah bertemu dengan yang namanya Abi Hurairah. Ya, dan ana juga sudah menjelaskan beliau wafat kapan, setelah itu beliau orang mana, dan seterusnya, penjelasan yang detail di hadis yang kedua atau pertemuan sebelumnya. Sekarang kita lewati sahabatnya karena kita juga sudah mempelajari atau mengambil
tarjamah atau biografi beliau secara singkat, berkata, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak pernah menghina atau mencela makanan sama sekali. Ya, jadi salah satu yang harus kita pahami bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada makanan saja tidak mencela, apalagi kepada makhluk-makhluk yang lain, apalagi makhluk hidup, apalagi sesama muslim, apalagi sahabat-sahabat terdekat beliau. Nah, ini salah satu adab yang harus kita pelajari, harus kita cermati bahwa sifat Nabi Muhammad SAW itu sangat mulia. Nabi Muhammad SAW, kata Abi Hurairah, yang beliau ini, Abu Hurairah ini adalah salah satu sahabat yang selalu nempel, kalau bahasa Arabnya itu mulazamah, selalu bersama beliau, selalu bersama Nabi. Beliau mengatakan bahwa Nabi tidak pernah sekalipun, qotun itu artinya sekalipun, jadi Nabi satu kali pun tidak pernah mencela makanan. Bagaimana keadaan Nabi, kata Abi Hurairah, inishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Jika beliau sallallahu alaihi wasallam sedang bergairah atau bernafsu ingin makan, maka beliau makan. Dan jika beliau tidak suka dengan makanan yang ada, maka beliau tinggalkan. Nah, ini adalah adab dan sifat yang mulia yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Jadi kalau kita disajikan makanan, kita tidak suka atau tidak bergairah atau tidak ingin makan karena suasana hati atau suasana makanannya kurang baik, maka kita tidak boleh mencela, cukup meninggalkannya. Makanya karena Nabi Muhammad SAW mencontohkan hal tersebut. Contohnya, Ana juga pernah memberikan contoh ini mungkin di pelajaran mustalah kalau tidak salah, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melihat Khalid bin Walid, sahabat beliau juga, salah satu panglima terkenal, panglima Islam terkenal, namanya Khalid bin Walid. Ketika itu Khalid bin Walid sedang makan dob. Dob itu artinya dob itu nama binatang. Kalau di Indonesia sejenis biawak. Jadi seperti buaya yang kecil. Nah, kalau di Saudi sana atau di Jazirah Arab sana, dob itu dimakan dan halal. Nah, Nabi Muhammad SAW itu tidak menyukai atau tidak selera makan dob atau makan biawak ini. Makanya Nabi Muhammad SAW hanya melihat dob tersebut atau melihat Khalid bin Walid makan dob, setelah itu pergi. Beliau tidak berkomentar, saya tidak suka, saya membenci. Nah, tidak. Ya. Jadi inilah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini istahahu akalahu wa in karyahu tarakahu. Jika selera maka beliau makan, jika beliau tidak suka atau tidak selera, beliau meninggalkannya tanpa mencela atau menghina makanan itu. Ya, hadis ini juga diriwayatkan oleh siapa? Oleh Al-Imam Al-Bukhari di nomor hadis 5409 maksud ana. Ya. Dan untuk hadis ini ana memberikan tugas untuk antum. Kenapa sih Ustadz tidak memberikan mutiara atau fawaid hadis yang kelima ini? Karena ana berkeinginan memberikan tugas ke kelas 8, keluarkan atau berikan faidah atau mutiara hadis yang kelima ya. Tadi kalau hadis yang keempat tadi kita sudah bahas atau kita sudah mengeluarkan mutiara atau fawaid hadisnya. Jadi yang ana minta adalah hadis yang kelima, hadis Abi Hurairah yang berbunyi inishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Nah, itu hadis itu keluarkan faidah atau mutiara atau intisari dari hadis itu 4 atau 3 minimal, 4 afdol. Jadi kalau antum 3 ana anggap baik, tapi kalau antum menuliskan 4, ana tulis afdol atau baik sekali. Ya. Mungkin hanya sekian pertemuan kita kali ini, dan ini adalah pertemuan terlama atau video terpanjang karena
kita mendapatkan jatah pelajaran yang panjang juga. Insya Allah di pertemuan selanjutnya atau hadis selanjutnya kita tidak membahas tentang kitabul atimah atau adabul atimah atau adabut ta'am. Kita tidak akan membahas tentang adab tentang makan atau adab ketika makan. Kita akan berganti pembahasan yang lainnya. Makanya ini adalah 2 hadis terakhir. Jangan lupa tugasnya, sebelum itu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.